Mika. Selamat sore. Apa kabar Bu Mika? Selamat sore Pak, kabar saya baik. Cuma saya ada sedikit problem nih Pak. Hmm, ada yang bisa saya bantu Bu Mika? Sebenarnya jika Bapak tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja Bu Mika. Kebetulan saya hari ini ada jam kosong nih. Lalu ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti Bu Mika? Iya Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Seperti itu Pak. Eee, ya mungkin saja setelah saya berbicara dengan Bapak, saya bisa menemukan jalan keluar dari apa yang saya sedang pikirkan ini, Pak. Oh, begitu. Memangnya Bu Mika ada masalah apa Bu? Iya, jadi begini, Pak, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya, di kelas saya, dia tidak begitu semangat, bahkan tugasnya pun jarang, Pak, mau dikerjakan. Itu yang membuat saya, sedikit pusing dan juga heran gitu, ada apa dengan anak tersebut dan bagaimana kira-kira menghadapinya ya, Pak? Baik, Bu Mika. Tadi Bu Mika bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Nah, Bu Mika, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sejauh ini sih saya sudah mencoba, Pak, sudah saya panggil anak tersebut dan juga saya menanyakan, eee, apa penyebabnya, kenapa dia bersikap seperti itu pada saat pelajaran saya. Oh, begitu. Lalu Bu Mika, pengamatan Bu Mika mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Bu Mika? Mmm, menurut saya, menurut pengamatan saya, yang sudah saya amati ini, Pak, eee, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, karena menurutnya teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu punya niat untuk membaca itu kurang, Pak, karena sudah langsung melihat teksnya panjang-panjang, seperti itu, Pak. Oh, gitu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Mika harapkan yang ada pada murid tersebut? Ya, tentunya saya menginginkan ataupun mengharapkan murid saya tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik, sama seperti teman-teman yang lainnya. Jadi, setiap pembelajaran yang saya ajarkan itu ada, bermanfaat bagi dirinya, begitu, Pak. Oh, begitu. Kalau begitu Bu Mika, ada yang bisa Bu Mika lakukan, untuk meningkatkan motivasi dari belajar murid tersebut nggak? Mmm, apa ya, Pak, menurut saya cara meningkatkan motivasinya mungkin dengan, merubah cara belajar saya gitu ya, Pak, ya. Apakah dengan menerapkan metode pembelajaran, yang berbeda dan memperbanyak ice breaking dan mungkin memilih media pembelajaran yang sesuai ya, Pak? Oh, begitu. Baik Bu Mika, nih kira-kira nih apakah metode yang pernah Ibu lakukan di kelas itu pernah berhasil nggak yang Ibu sampaikan tadi? Ada sih, Pak, yang pernah berhasil, contohnya metode, dengan menyelipkan ataupun melaksanakan ice breaking, contohnya dengan cara pesan berantai. Jadi mereka tertarik, Pak, semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari itu, apalagi ketika kegiatannya itu dilakukan secara berkelompok. Jadi mereka ada suasana lain gitu, Pak, menurut mereka juga yang mereka katakan. Oh, begitu Bu. Luar biasa ya Bu Mika ya. Nih, sekarang jika kita kasih rating
Dari angka 1 sampai 10 nih Bu Mika, menurut Bu Mika seberapa tingkat keberhasilan metode metode untuk menarik minat belajar dari siswa Bu Mika tadi? Kalau menurut saya Pak, berdasarkan yang saya lihat, itu ada di rating, 7 deh Pak. 7 ya. Baiklah Bu Mhm. Mika, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Mika lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu Mika? Iya, ini sempat terpikirkan sih Pak, dengan di pikiran saya akan melakukan, ataupun menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, diselingi dengan ice breaking, kemudian, seperti yang saya ceritakan tadi, kemudian mungkin menyelipkan games gitu, Pak, seperti yang saya lihat-lihat di sosial media lainnya, Pak. Oke. Nah, Bu Mika, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Mika dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana tersebut? Mmm, saya pikir yang bisa membantu saya itu, teman-teman rekan sejawat ya, Pak, dan juga mungkin saya, harus berkolaborasi juga dengan wali murid, supaya apa yang saya sampaikan juga di kelas boleh diteruskan di rumah. Jadi ada kolaborasi yang baik sehingga pemahaman anak itu tidak hanya sampai di kelas, tapi di rumah dan bahkan nanti di hari-hari berikutnya juga masih bisa dipertahankan. Oke. Kira-kira Bu Mika waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya itu gimana Bu Mika? Berapa lama? Secepatnya ya, Pak, ya, karena, saya mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama, saya akan melaksanakannya secepat mungkin. Mantap Bu Mika, ini udah progres yang luar biasa ya Bu ya. Nah, kapan nih Bu Mika bisa melaksanakan rencana ini? Untuk merencanakannya sepertinya setelah ini saya akan menyusun dulu, Pak, rancangan pembelajarannya dan mempersiapkan hal-hal yang, terkait dengan itu, besok akan saya coba untuk melaksanakannya, Pak. Oke, besok ya Bu ya. Oke, kemudian nih Bu Mika, komitmen seperti apa yang akan Ibu Mika lakukan agar rencana Bu Mika ini berjalan dengan baik? Iya, saya harus langsung mengerjakannya, Pak, komitmen saya. Jadi saya tidak boleh menunda-nundanya lagi. Setelah dari sini saya akan, memikirkan bagaimana media, metode pembelajarannya, sehingga apa yang saya sampaikan ini boleh terlaksana besok, Pak. Oke, baiklah Bu Mika. Semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Mika nih setelah kita berbincang sejenak barusan atau sejak tadi? Iya, saya merasa lega ya, Pak, karena tadi sebelum sebelum kita berdiskusi saya, sempat bingung gitu, Pak, pusing, ini harus bagaimana lagi. Tapi setelah berdiskusi dengan Bapak, dengan hasil perbincangan kita tadi, saya merasa lega dan lebih semangat lagi, Pak. Oke, syukurlah Bu kalau begitu. Nah, sekarang apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan, solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, saya senang bisa juga mendengarkan cerita Ibu Mika, berbagi kisah seperti ini sama-sama Bu Mika, ya semoga kita bisa terus saling berbagi sampai ya mungkin selagi kita masih di dunia pendidikan ini, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk berbagi. Sampai jumpa ya Bu Mika, terima kasih banyak juga waktu sudah berbagi untuk saya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Permisi, Pak. Biarlah masa berganti